Oke, shalom belovers semua, ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya akan membawakan surat 1 Timotius adalah ditulis oleh Rasul Paulus ketika berada di daerah Makedonia dan dikirim kepada Timotius. Itu terdapat dari 1 Timotius 1 ayat 2. Ini ringkasan mengenai surat 1 Timotius ya. Dan Timotius itu lahir dan dibesarkan di Listra. Nama ibunya adalah Eunike dan nama neneknya adalah Louis. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan juga ia mendidik Timotius dari sejak kecil itu dengan adat istiadat Yahudi dan mengajarkan mengenai kitab suci, mengenai firman-firman Tuhan ya. Itu terdapat di 2 Timotius 1 ayat 5. Timotius adalah anak Rasul Paulus yang ditemukan pada waktu Paulus melakukan perjalanan misi pertamanya ke daerah Listra. Di daerah Listra ini, Paulus menemukannya. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 14 ayat 6. Dan perjalanan Paulus ini, dia bercakap-cakap dengan Timotius. Akhirnya Timotius ini mempengaruhi kehidupan Timotius seperti itu. Itu pada waktu itu Paulus bertemu dengan Timotius itu umur Timotius masih muda, masih 15 tahunan, tapi dia sudah banyak mengerti dan Paulus hanya mengajarkannya lebih dalam lagi seperti itu. Dan kemudian Paulus ketemu lagi nih dengan Timotius di Listra untuk kedua kalinya. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Paulus menganggap Timotius itu sebagai anak didikannya. Itu terdapat di 1 Timotius 1 ayat 2, ayat 18, terus 2 Timotius 1 ayat 2. Di sini bahwa Timotius dipilih Allah dan oleh para panutua dan oleh Paulus sendiri melalui nubuatan penumpangan tangan. Jadi Paulus itu memilih Timotius itu sebagai hamba Tuhan itu karena memang dari Allah sendiri, terus udah gitu dari penatua dan nubuatan Paulus. Paulus menjadikan Timotius itu menjadi muridnya dan melibatkan dalam misi pelayanan dia yang kedua karena dianggapnya Timotius telah dewasa ya. Timotius ikut dalam pelayanan misinya ke Barnea, terus sampai ke Korintus. Ada kemungkinan sifat-sifat Timotius ya. Orangnya memiliki sifat pemalu dan agak penakut, sehingga ia kurang berani untuk memegang tanggung jawab yang berat yang diberikan Paulus kepadanya. Timotius ini sering terganggu kesehatannya pada bagian perut, pencernaan dia, sehingga Paulus ini menasihati supaya Timotius itu minum air dicampur anggur sedikit itu untuk kesehatan pencernaan dia. Dan udah gitu Paulus juga membesarkan hati Timotius dengan mengatakan, dengan menasehati seperti janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda gitu loh. Dia menjadi teman sekerja Paulus dalam penginjilan dan membantu Paulus di dalam penulisan ya. Timotius juga menggambarkan Injil di daerah Makedonia dan Akhia, serta membantu Paulus waktu ia mengajar di Efesus selama 3 tahun. Sehingga ia mengenal kota itu dan kebutuhan jemaatnya, dia tahu seperti itu. Timotius menjadi salah satu orang yang didelegasikan, yang ditunjuk ke Yerusalem. Ia banyak membantu Paulus ketika Paulus dipenjara di Roma. Pada waktu Paulus dipenjara di Roma pertama kali itu, dia di penjaranya tuh di dalam rumah gitu loh. Jadi maksudnya masih ada sedikit kebebasan, jadi teman-temannya boleh berkunjung di dalam rumah itu, tapi Paulus nggak boleh keluar dalam rumah itu. Beda nanti dengan surat Timotius yang kedua, karena saya udah bikin ringkasan, tapi ini ringkasan dari dosen saya ya, jadi saya bacakan saja. Dan setelah Paulus dibebaskan, ia mengadakan perjalanan kembali bersama Paulus. Dan rupanya ia ditinggalkan di Efesus untuk menjadi gembala di sana dan menyelesaikan kekacauan yang berkembang di sana. Sedangkan Paulus
melanjutkan kunjungannya ke jemaat-jemaat di Makedonia. Dari Makedonia, Paulus itu menulis surat 1 Timotius ini kepada Timotius supaya Timotius itu menjadi gembala di Efesus. Pada saat itu Timotius masih muda, diperkirakan umurnya pada saat itu adalah 35 tahun. Ia menjadi gembala di Efesus. Dan Paulus sangat percaya gitu dengan tanggung jawab yang besar diberikan kepada Timotius. Dia menghargai semua perbuatan jeripaya pelayanan Timotius selama ini. Ketika Paulus melaksanakan perjalanan misi yang ketiga, Timotius diutus dari Efesus ke Korintus. Jadi kan selama ini kan Timotius kan diamnya di Efesus. Nah, kemudian Paulus itu memanggil Timotius di misi dia yang ketiga untuk membantu di Korintus gitu. Sewaktu Paulus mengakhiri pelayanan misi yang ketiga, Timotius itu mendampingi Paulus sampai ke Yerusalem. Ketika Paulus dipenjara di Roma, Timotius tinggal bersama-sama dengan dia. Menjelang kematiannya di penjara, Timotius masih menemaninya dan melayaninya. Walaupun orang-orang yang lain, maksudnya hamba-hamba Tuhan yang lain sudah banyak meninggalkan Paulus. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kita mengetahui bahwa Paulus benar-benar mengasihi Timotius ya. Dalam hal ini. Dia menganggap Timotius itu sebagai anak rohani dia, sebagai anak angkat dia juga, seperti itu. Karena kenapa? Karena Paulus itu melihat kesetiaan dan ketaatan dia kepada Tuhan, seperti itu. Sehingga Timotius itu diangkat menjadi gembala di Efesus. Walaupun pada saat itu umur Timotius masih muda ya, dianggapnya masih muda 35 tahun. Tapi karena memang dia mengalami didikan dari orang tuanya, dari ibunya, dari neneknya, sehingga dia benar-benar mengalami pendalaman mengenai firman Tuhannya tuh benar-benar mengakar gitu dalam diri dia gitu loh. Karena dididiknya dari kecil. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita seharusnya mendidik anak kita benar-benar dari kecil gitu loh. Benar-benar dari dia mau belajar ngomong, kita ajar dari bayi gitu ya. Kita bacain firman Tuhan, ayat firman Tuhan, walaupun dia nggak mengerti, nanti kerekam kok. Karena kan memori dia masih baru, masih bagus gitu loh. Nggak seperti kita yang sudah berumur, kadang-kadang kita baca, kita lupa apa ya tadi, kita yang udah bacanya apa ya tadi ya, seperti itu. Oke, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.